Halo semuanya, ketemu lagi di seri Biokalkulus. Jadi untuk kesempatan hari ini, kita akan membicarakan tentang fungsi inverse ya. Namun kita akan lihat kasusnya dalam soal cerita. Nah, dalam kasus ini, di sini soal ceritanya tentang suatu wabah ya. Di sini kita ingin membicarakan fungsi peluang terjadinya wabah itu menjadi tidak terkendali. Ini diberikan oleh fungsi 1 min 1 per R0. R0 ini yang sebenarnya kita sekarang saat-saat ini udah sering dengar ya. Ini adalah bilangan reproduksi ya. Ini yang menandakan bahwa wabah ini seberapa menularnya wabah ini gitu ya. Nah, misalkan kita punya wabah di sini rentangnya dari 1,4 sampai 5,7 karena R0 ini sendiri kan tidak tepat satu bilangan ya. Biasanya kita hanya memperkirakan dengan rentang tertentu. Kita ingin menentukan rentang dari peluang tersebut. Nah, nanti kita juga akan mempelajari bagaimana sih jika peluangnya diberikan, R0-nya berapa gitu. Misalkan kita bisa nanya seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya kita melakukan inverse ya, inverse dari fungsi tersebut. Jadi sekilas dulu tentang fungsi inverse, jika kita punya Y sama dengan fx begitu, kalau kita bisa membuat X suatu fungsi dari Y, intinya dengan cara pindah ruas dan lain sebagainya, ini G ini disebut inverse dari F. Tapi nggak semua fungsi ada inverse-nya. Biasanya F itu punya inverse jika lolos tes uji garis horizontal. Sebenarnya ini uji garis horizontal ini untuk menguji apakah fungsinya satu-satu atau enggak sih. Satu-satu tuh kayak gimana sih? Gampangnya saya ilustrasikan aja lewat grafik ya. Jadi kalau kita punya ini grafik fungsi Y sama dengan fx gitu ya. Kira-kira kayak gini. Misalkan. Kalau kita gambar garis horizontal, ya garis lurus yang sejajar dengan sumbu X, di seluruh garis horizontal ini hanya memotong tepat satu di grafik fungsinya. Gitu. Ya, di sini yang saya gambarkan, ini memotong tepat satu. Berarti grafik fungsi ini punya fungsi f-nya gitu ya, maksudnya punya f-nya ini punya inverse gitu. Sedangkan dalam kasus seperti ini misalkan, nah kalau yang seperti ini kita akan nemu satu buah garis horizontal yang memotong lebih dari satu titik. Nah dalam kasus ini 2 titik gitu ya. Nah kalau kayak gini ini nggak punya inverse gitu. Nah sebenarnya kalau yang 1 min 1 per R0 ini ya punya inverse. Kenapa? Karena kalau kita gambarkan di sini, jadi di sini kalau kita punya garis atau sumbu horizontalnya itu R0 dan sumbu vertikalnya ini P, ini 1 per R0 kan seperti ini ya. 1 per R0. Ini 1 per R0 gambarnya. Namun ini kita beri minus ya. Jadi kalau minus 1 per R0 artinya kita flip atau kita cerminkan terhadap sumbu R0 gitu ya. Jadi kita punya bentuknya seperti ini. Lalu kita naikkan 1 ke atas karena ditambah 1 ya. Karena kita tambahkan 1 berarti kita punya gambarnya kira-kira seperti ini. Sketsa grafiknya. Ya kira-kira seperti ini ya. Namun kita hanya ingin melihat R0 yang lebih besar sama dengan 1. Kita tahu bahwa ini titik perpotongannya ini ketika R0-nya sama dengan 1 ya. Karena P-nya jadi bernilai 0. Jadi gambar grafiknya hanya sebagian kecil seperti ini saja. Dan ini titiknya di 1. Seperti itu. Dan ini jika kita uji dengan uji garis horizontal, tentunya ini aman ya. Sebenarnya sederhananya, kalau kapan sih fungsi itu lolos, maksudnya lolos dari uji garis horizontal, kalau fungsinya naik terus atau nggak turun terus, sebenarnya sih sederhananya kayak gitu. Nah dalam kasus ini kan fungsinya tuh naik terus gitu ya, naik terus. Ya ini nggak terlalu rapi ya gambarnya.
Tapi ini intinya tuh naik terus lah kayak gitu. Nah, maka dari itu fungsinya di sini, fungsi P ini punya inverse gitu ya. Nah, tapi kita tidak membahas inverse-nya dulu. Kita akan coba jawab dulu pertanyaan yang A sebagai berikut. Ini sebenarnya sederhana. Dari R0 yang seperti itu, kita akan coba ubah bentuknya menjadi 1 min 1 per R0. Di sini kita mulai dari R0. Jadi ini sebenarnya perkara pertidaksamaan aja sih. Atau kita ubah dalam bentuk pecahan kali ya, biar lebih enak. Ini 1,4 itu 7 per 5, 5,7 itu 57 per 10 ya. Nah ini kan dua-duanya bilangan positif ya, jadi kita akan punya sifat ini ya. Jika A lebih kecil dari B lebih kecil dari C, ya mau ada sama dengannya juga nggak apa-apa gitu ya. Dan ini semuanya positif, bilangan positif, artinya 1 per B-nya ini di antara 1 per C dengan 1 per A gitu. Ini sifat pertidaksamaan yang coba kalian buktikan dulu ya, sifat ini. Nah, selanjutnya dalam kasus ini berarti kita balik menjadi 1 per R0. Di sini dia akan berada di antara 10 per 57 dan 5 per 7. Udah itu tinggal dikasih minus. Kalau kita kalikan dengan minus 1, artinya kita balik pertidaksamaannya. Jadi kita punya minus 1 per R0, ini berada di antara minus 5 per 7 sampai minus 10 per 57. Lalu kita tinggal tambahkan 1 ke ketiga ruas. 1 dikurang 5 per 7 yaitu 2 per 7. Yang di tengahnya ini kan jadi 1 min 1 per R0, yaitu P, gitu kan? Peluangnya. Dan ini di antara ini 1 dikurang 10 per 57 yaitu 47 per 57. Jadi kita akan punya rentang peluangnya berada di antara 2 per 7 dengan 47 per 57. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah kita ingin menentukan inverse fungsinya. Tadi kita sudah berhasil membuktikan sebelumnya bahwa fungsi P ini punya inverse karena dia lolos dalam uji garis horizontal. Atau dalam arti lainnya, P ini adalah fungsi yang satu-satu gitu ya. Nah, apa sih inverse-nya? Nah, ini sebenarnya kalian harusnya sih sudah belajar waktu SMA ya. Menginverskan suatu fungsi adalah kita seperti memindahkan ruas begitu ya. Jadi kita ingin membuat fungsi R0 dalam P sekarang gitu. Jadi kalau kita punya P, ini fungsi aslinya adalah 1 min 1 per R0. Kita pindahkan ruas dulu agar kita buat R0 sama dengan apa gitu ya. Nah, di sini kita punya P min 1 sama dengan min 1 per R0. Lalu kita kalikan min 1 jadi 1 min P, itu 1 per R0. Jadi kita punya R0-nya adalah 1 per 1 min P. Dan ini R0-nya adalah fungsi dari P. Ya, ini adalah inverse dari fungsi P yang sebelumnya. Lalu interpretasinya apa dalam kasus ini? Dalam kasus ini jika P, fungsi P tadi kan kalau kita masukin R0 itu artinya apa sih? Artinya kalau kita punya bilangan reproduksi, kita ingin menentukan peluangnya. Nah, kalau R0 di sini yang saya kotakin ini tuh artinya apa? Kalau sekarang kita punya peluangnya, kita bisa menduga bilangan reproduksinya berapa. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jadi di sini fungsinya kita modifikasi gitu ya. Nah, di sini modifikasinya seperti apa? Biasanya kan kalau ada wabahnya tidak terkendali, biasanya kita melakukan tindakan vaksinasi untuk meredam istilahnya ya, meredam penularan dari wabah tersebut. Nah, di sini jika kita punya V, ini menyatakan fraksi populasi yang telah divaksin. Fraksi itu artinya ya pecahan ya, jadi di antara 0 sampai 1 gitu V-nya. Dan kita akan punya peluang wabahnya masih tidak terkendali, ini menjadi fungsi P dalam V gitu ya. Untuk suatu R0. Di sini R0-nya bertindak sebagai konstanta. Di sini kita ingin menentukan inverse fungsi dari P yang baru ini dan kita coba beri interpretasi.
Sebelum kita ingin menentukan inverse fungsinya, kita perlu mengecek dulu apakah ini fungsinya punya inverse atau tidak, gitu ya. Nah, untuk mengecek fungsinya punya inverse tadi bisa dengan cara uji garis horizontal, tapi di sini gambar grafik fungsinya mungkin tidak sesederhana yang di awal ya. Nah, cara kedua kita bisa mengecek dengan mengecek di sini fungsi P-nya ini fungsi satu-satu atau tidak. Kalau dia satu-satu berarti dia punya inverse. Nah, fungsi satu-satu itu apa sih? Kalau kita punya F, ini satu-satu ya. F-nya satu-satu apabila kalau kita punya fx1 sama dengan fx2, ini harus mengakibatkan x1 sama dengan x2. Artinya apa? Artinya kalau kita punya dua buah nilai fungsi yang sama, itu tuh harus berasal dari satu buah anggota di domain. Nggak boleh lebih dari satu buah anggota. Contohnya kalau yang kayak x kuadrat, kan kalau x kuadratnya sama dengan satu kan kita bisa punya hasilnya min 1 sama 1. Nah itu bukan satu-satu tuh, nggak boleh. Karena f dari min 1 itu 1, f1-nya juga 1, itu bukan satu-satu gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita coba lihat sekarang kalau kita punya V1 dan V2, apakah PV1 sama dengan PV2 mengakibatkan V1 sama dengan V2 gitu ya. Kita coba lihat 1 min 1 per R0 dikali 1 min V1 ini sama dengan 1 min 1 per R0 dikali 1 min V2. Di sini kita bisa kurangkan semuanya dengan 1. Jadi habis ya, saya coret aja. Lalu kita kalikan dengan min 1. Jadi habis juga ya tanda minusnya. Dan ini kita bisa tulis ulang. Ini 1 pernya kita balik gitu. Jadi R0 dikali 1 min V1 sama dengan R0 dikali 1 min V2. Karena kita tahu R0-nya ini adalah konstanta yang lebih besar sama dengan 1, maka kita bisa bagi kedua ruas dengan R0. Karena R0-nya aman ya, tidak mungkin 0 gitu. Jadi ini bisa kita coret istilahnya. Dan kita punya 1 min V1 sama dengan 1 min V2. Yang mengakibatkan ya V1 sama dengan V2. Jadi benar bahwa P ini adalah fungsi yang satu-satu. Jadi, P ini punya inverse. Inverse-nya apa? Ya kita lakukan dengan cara yang sama persis dengan yang bagian B. Kita coba pindah ruaskan. Dalam kasus ini berarti kita pindah ruaskan sehingga kita peroleh V sama dengan sesuatu gitu ya. Di sini kita tulis ulang dulu fungsinya. Kita mulai dengan memindahkan satunya. Jadi P-1 sama dengan minus 1 per R0 dikali 1 min V. Ya. Lalu kita kalikan min 1, jadi 1 min P. Gitu. Lalu diapain lagi nih? Di 1 per gitu ya. Dibalik pembilangan penyebutnya. Kita bagi dengan R0 ya. Karena di sini R0-nya tidak mungkin 0. Jadi aman. Jadi kita punya 1 per R0 dikali 1 min P sama dengan 1 min V. Sehingga kita bisa punya V-nya adalah 1 min 1 per R0 dikali 1 min P. Gitu ya. Jadi kita akan punya ini sebagai fungsi inverse-nya. Nah, lalu artinya apa sih fungsi inverse ini gitu ya? Nah, tadi kan ya jadi mirip kayak yang B ya sebenarnya. Jadi di sini yang diketahui apa sih? Yang diketahui itu peluang wabahnya tidak terkendali sama R0-nya ya, bilangan reproduksinya. Sekarang pertanyaannya jadi V-nya apa gitu ya? V-nya apa? Artinya apa sih? Artinya kalau fraksi populasi yang telah divaksinnya jadi berapa sih kalau kita punya peluang dia tidak terkendalinya segini dan R0-nya segitu gitu, yang sudah diketahui kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau kita punya ada wabah gitu kan, peluang wabahnya tidak terkendali ya pengennya 0 gitu kan. Karena ya pengennya terkendali dong gitu kan. Nah, artinya kalau kita set atau kita pasang P-nya sama dengan 0, kita akan punya vaksinasinya adalah 1 min 1 per R0. Jadi, ini bergantung dari bilangan reproduksinya gitu ya. Banyaknya vaksinasi yang dibutuhkan
fraksinya yang sudah divaksin itu sebanyak 1-1/R0 kayak gitu. Tapi yang lucunya lagi yang bisa kalian lihat di sini ya, fungsi inverse V ini, kita lihat dengan fungsi P-nya, ini hanya seperti bertukar huruf P dengan V-nya ya. Ini apa sih artinya? Artinya kita punya fungsi yang inverse-nya juga sebenarnya dirinya sendiri gitu. Nah, ini salah satu fungsi yang istilahnya cukup dikenal juga ya, fungsi-fungsi spesial yang punya inverse-nya diri sendiri gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.